Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kami kelompok 6 dari kelas 3B Manajemen Sore Universitas Hindu Indonesia. Di sini kami akan membahas mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, dalam bahasan ini kita akan membahas mengenai subbahasan yang lain, seperti yang pertama pengertian pemimpin, lalu yang kedua ada teori-teori lahirnya seorang pemimpin, yang ketiga ada teori-teori kepemimpinan, yang keempat ada pemimpin versus manajer, yang kelima adalah peran seorang pemimpin, yang keenam adalah pemimpin yang efektif, yang ketujuh adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yang kedelapan ada isu kontemporer mengenai kepemimpinan, dan yang kesembilan dan yang terakhir yaitu implikasi manajerial dalam kepemimpinan. Saya Niputu Nilam Jati Pratiwi, NIM 1902013561. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian pemimpin. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu bakat dalam diri seseorang atau kemampuan dalam diri seseorang dalam mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, kepemimpinan ini sangat penting dalam manajemen karena dengan adanya sifat kepemimpinan ini, seluruh anggota bisa mencapai tujuannya dalam kelompok tersebut. Nah, peran pemimpin dalam manajemen ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan dari anggota kelompok demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Nah, pemimpin ini haruslah memiliki sikap-sikap kepemimpinan yang baik agar kelompok tersebut selalu bisa bekerja sama dan selalu bisa menjaga kekompakan mereka dalam mencapai tujuan. Nah, sekian dari pengertian kepemimpinan. Untuk teori selanjutnya yaitu teori-teori lahirnya kepemimpinan akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Ari Widarsini, NIM 1902013563. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu saya akan menjelaskan materi tentang teori munculnya atau lahirnya pemimpin. Menurut para ahli, teori kepemimpinan telah mengungkapkan beberapa teori tentang munculnya seorang pemimpin. Dalam hal ini, terdapat 3 teori yang menonjol menurut Sunindia dan Ninik Wijayanti, yaitu yang pertama, teori genetik. Penganut teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Yang kedua, teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seorang yang menjadi pemimpin dibentuk dan bukan dilahirkan. Yang ketiga, teori ekologik. Penganut teori ini berpendapat bahwa seorang akan menjadi pemimpin yang baik manakala dilahirkan telah memiliki bakat kepemimpinan. Yang selanjutnya, teori-teori kepemimpinan. Dalam sebuah pembahasan, para ahli atau peneliti membedakan gaya kepemimpinan ke dalam 4 pendekatan, yaitu teori sifat, teori perilaku, teori situasional, dan teori atribut. Yang pertama, teori sifat. Para pemikir telah lama memiliki perhatian terhadap hakikat kepemimpinan sejak mulai zaman sejarah. Pada awal peneliti mencoba untuk mengidentifikasi sifat-sifat the traits fisik, intelektual atau karakteristik pribadi yang membedakan antara pemimpin dengan bukan pemimpin atau antara pemimpin yang berhasil dengan tidak berhasil. Yang kedua, teori perilaku. Pendekatan gaya kepemimpinan ini lebih menekankan pada perilaku atau sikap seseorang pemimpin di dalam organisasi. Yang ketiga, teori situasional atau contingence. Teori kepemimpinan kontijen disusun berdasarkan asumsi bahwa agar pemimpin lebih efektif dan mampu mengubah perilakunya
Ya, keempat, teori atribut. Teori atribusi, kepemimpinan mencoba menjelaskan mengapa suatu perilaku terjadi dan mencoba mencari penyebabnya yang kemudian akan digunakan sebagai pedoman perilaku pemimpin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilutia Ayu Purami. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang perbedaan pemimpin dan manajer. Di dalam kebanyakan dunia bisnis, keterampilan manajemen dan kepemimpinan seringkali dianggap sebagai hal yang sama. Memang keduanya secara tidak terpisahkan memiliki karakteristik yang mirip. Akan tetapi, kedua istilah ini memiliki perbedaan. Tidak semua manajer adalah pemimpin, tetapi semua pemimpin pastilah manajer. Kualitas seorang manajer. Manajer pada umumnya lebih memperhatikan operasi triwulan dan mendasarkan keputusan-keputusannya pada kalkulasi-kalkulasi ini. Manajer yang baik sering disebut sebagai prajurit teladan, karena mereka seringkali mempertahankan keputusan-keputusan dari manajer perusahaan yang lebih tinggi dan hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan. Kualitas seorang pemimpin. Seorang pemimpin sejati juga rela mengabaikan data dari operasi triwulan untuk beberapa bulan yang diakibatkan karena kekecewaan dari para pemegang saham dan membuat investasi untuk mengembangkan perspektif pertumbuhan jangka panjang. Seorang pemimpin seringkali disebut sebagai inovator yang berani, karena mereka selalu menantang keadaan stabil atau status quo dan tidak takut mengambil risiko tinggi dalam mencari keuntungan yang lebih tinggi untuk pelanggan, karyawan, dan para pemegang saham. Adapun perbedaan-perbedaan dari pemimpin dan manajer, yaitu yang pertama, pemimpin menuntut manusia, sedangkan seorang manajer mengatur pekerjaan. Pemimpin berfokus memberi pengarahan atau menuntut setiap karyawan di dalam perusahaan untuk mencapai visi dari perusahaan tersebut, sedangkan manajer berfokus mengatur pekerjaan setiap karyawan untuk melaksanakan misi dari perusahaan. Yang kedua, seorang pemimpin bisa mempengaruhi, sedangkan seorang manajer justru meniru. Kuatnya karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan biasanya berhasil mempengaruhi karyawan untuk melakukan hal yang diinginkan oleh pemimpin. Di sisi lain, manajer justru akan meniru dan menjadikan orang lain sebagai role model dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Yang ketiga, seorang pemimpin akan memotivasi, sedangkan seorang manajer hanya memerintah. Jika dibagi sebuah tugas, seorang pemimpin akan memotivasi karyawannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati dan diiringi dengan performa yang sebaik-baiknya. Sedangkan manajer hanya memerintah tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh karyawan tanpa memberi motivasi kepada stafnya. Yang keempat, seorang pemimpin memberikan ide, sedangkan seorang manajer mewujudkan ide. Ide yang bertebaran dalam imajinasi seorang pemimpin akan diberikan kepada karyawan agar ide tersebut bisa segera diwujudkan secara nyata. Sementara itu, manajer akan berusaha keras untuk mewujudkan ide yang telah diberikan oleh pemimpin. Yang kelima yaitu seorang pemimpin senang mengambil risiko, sedangkan seorang manajer justru mengatur risiko. Risiko yang besar tidak menghalangi pemimpin untuk mencapai suatu tujuan. Berbeda halnya dengan manajer yang justru takut menanggung risiko yang besar, sehingga ia membuat analisis dan strategi dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir risiko kegagalan. Yang keenam, seorang pemimpin itu
idealis, sedangkan manajer itu realistis. Idealisme yang kuat biasanya dimiliki oleh pemimpin karena pemimpin ingin segala sesuatunya berjalan dengan sempurna dan sesuai dengan ekspektasinya. Sedangkan manajer yang biasanya lebih mengetahui keadaan atau kondisi di lapangan cenderung realistis dalam menyikapi suatu hal. Yang ketujuh, seorang pemimpin cenderung dinamis sedangkan seorang manajer cenderung statis. Pemimpin tidak takut menghadapi perubahan yang terjadi di dalam perusahaan, baik perubahan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Lain halnya dengan manajer yang cenderung mempertahankan sesuatu yang telah ada di dalam perusahaan. Manajer juga mengalami kesulitan jika menghadapi sebuah perubahan. Yang kedelapan, seorang pemimpin penuh imajinasi, sedangkan seorang manajer penuh analisis. Pemimpin memiliki berjuta-juta ide kreatif di dalam kepalanya untuk melakukan inovasi demi kemajuan sebuah perusahaan. Lain pemikiran pemimpin, lain pula pemikiran manajer yang dipenuhi dengan hal-hal detail atau analisis terhadap suatu hal. Biasanya, hal tersebut berkaitan dengan hasil kerja karyawan yang manajer itu awasi. Yang kesembilan, seorang pemimpin memiliki pengikut sedangkan seorang manajer memiliki bawahan. Pengaruh yang kuat mampu membuat seseorang pemimpin memiliki pengikut yang banyak, sedangkan manajer hanya memiliki bawahan karena sebuah struktur perusahaan. Yang ke-10, seorang pemimpin melibatkan perasaan, sedangkan seorang manajer melibatkan logika. Dalam memandang satu hal, pemimpin cenderung melibatkan perasaannya. Oleh karena itu, rasa empati yang dimiliki pemimpin sangat tinggi. Bertolak belakang dengan manajer yang akan melibatkan logikanya saat menghadapi suatu masalah. Yang ke-11, seorang pemimpin memiliki proses, sedangkan seorang manajer memikirkan hasil. Dalam sebuah proyek perusahaan, tentu saja ada proses yang harus dilewati oleh setiap karyawan. Seorang pemimpin akan melihat proses yang dialami oleh karyawan adalah sebuah pelajaran. Namun, bagi manajer proses bukan suatu yang berarti karena manajer fokus pada hasil yang baik. Yang ke-12, seorang pemimpin mengandalkan kepercayaan, sedangkan manajer mengandalkan kekuasaan. Kepercayaan menjadi modal utama seorang pemimpin. Ia bisa dengan mudahnya memberikan instruksi kepada karyawannya. Yang ke-13, seorang pemimpin ingin meningkatkan target, sedangkan seorang manajer hanya memenuhi target. Ketika mencapai sebuah target, pemimpin ingin terus meningkatkan kualitas perusahaan dan membuat target baru. Sedangkan manajer cenderung puas dengan target yang berhasil dicapainya. Yang ke-14, pemimpin melanggar aturan, sedangkan seorang manajer menegakkan aturan. Jika satu aturan menghambat kinerja para karyawan, maka seorang pemimpin akan meminta karyawan untuk melanggar saja aturan yang ada. Sedangkan manajer justru akan mentaati setiap aturan yang telah ada sebelumnya. Yang terakhir, yang ke-15, seorang pemimpin menantang keadaan, sedangkan seorang manajer menerima keadaan. Ketika seorang pemimpin dihadapkan pada suatu hal, ia tidak bisa tinggal diam dan selalu ingin menantang keadaan yang sebenarnya sudah baik dan relatif stabil. Berbeda dengan pemimpin, manajer justru cenderung menerima keadaan dan tidak terlalu bersemangat untuk meningkatkan target perusahaan karena menurut ia sudah berhasil memenuhi target yang telah diminta oleh perusahaan. Adapun beberapa poin-poin tentang perbedaan pemimpin dan manajer dapat teman-teman lihat
pada tabel yang ada pada PPT yang sudah dikirimkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang nomor 5 ada peran pemimpin. Perlu kita ketahui, pemimpin adalah ketua atau kepala dari suatu organisasi, baik itu di lingkungan kerja ataupun di lingkungan organisasi. Pemimpin berperan penuh di segi situ, baik untuk menjalankan program-program atau kerja maupun untuk mengayomi bawahannya. Organisasi ataupun perusahaan bersifat wajib mempunyai pemimpin untuk bisa mensukseskan suatu rencana kerja, baik itu rencana secara internal maupun rencana secara eksternal. Rencana internal biasanya meliputi suatu program wajib tahunan yang dilaksanakan setiap tahun secara rutin. Pemimpin itu adalah seorang yang mencerminkan perilaku baik kepada bawahan atau stafnya. Dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah seorang yang memegang kunci keberhasilan dari arahan yang baik, bisa membuat para stafnya menjadi seorang bawahan yang dapat mempunyai potensi di dalam diri yang baik juga. Jika saja seorang pemimpin dalam suatu organisasi tidak bisa berperilaku dengan baik, maka resikonya tidak akan biasa terlaksanakan juga sebuah organisasi tersebut dengan baik. Yang dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin sangat penting dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, pemimpin yang efektif. Dalam kaitannya, kepemimpinan yang efektif tentu memiliki komitmen dalam pemahaman dan penghayatan serta pengamalan norma-norma atau etika profesi di bidangnya. Sejauh ini, Pancasila merupakan landasan etika di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sudah tidak lagi perlu diperdebatkan. Adapun beberapa ciri-ciri pemimpin yang efektif. Yang pertama, mampu mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya lingkungan untuk menjaga kelangsungan fungsi organisasi. Yang kedua, mampu mencapai atau merealisasikan tujuan organisasi yang mungkin banyak, beragam, berbeda-beda, dan bahkan bertentangan. Yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Yang keempat, mampu melakukan penyesuaian tuntutan lingkungan. Yang kelima, mampu merumuskan tujuan dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Yang keenam, mampu melakukan integrasi atau mengorganisir, mengkoordinir, menyatukan anggota-anggota yang saling berhubungan. Yang ketujuh, mampu memelihara dan menjaga berkelanjutan pola kultural dan motivasi organisasi. Dan yang terakhir, kedelapan, mampu menghadapi lingkungan, tujuan anggota, pilihan waktu yang bersifat plural dan berpotensi konflik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niluhtia Ayu Purnami. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi fungsi kepemimpinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada faktor kemampuan personal. Kemampuan personal adalah kombinasi antara potensi sejak pemimpin itu dilahirkan ke dunia sebagai manusia dengan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seorang lahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat jika mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungannya. Sebaliknya, jika manusia lahir tidak dengan potensi kepemimpinan, namun mendapatkan perlakuan yang edukatif dari lingkungannya, akan menjadikan pemimpin dengan kemampuan yang standar pula. Dengan demikian, antara potensi bawaan dan perlakuan edukatif lingkungan adalah dua hal yang tidak terpisah yang sangat menentukan hebatnya seorang pemimpin. Yang kedua ada faktor jabatan. Pengertian jabatan adalah struktur kekuasaan yang pemimpin duduki. Jabatan tidak dapat dihindari terlebih dalam kehidupan modern saat ini. Semuanya seakan terstrukturisasi.
Contohnya, dua orang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sama, tetapi satu mempunyai jabatan dan yang lainnya tidak, maka akan kalah pengaruh. Selain itu, jika sama-sama mempunyai jabatan tetapi tingkatnya tidak sama, maka akan mempunyai pengaruh yang berbeda. Yang terakhir, ada faktor situasi dan kondisi. Pengertian situasi dan kondisi yang meliputi perilaku kepemimpinan di saat situasi tidak menentu dan kacau akan lebih efektif jika hadir seorang pemimpin yang karismatik. Jika kebutuhan organisasi adalah sulit untuk maju karena anggota organisasi yang tidak berkepribadian progresif, maka perlu pemimpin yang transformasional. Jika identitas yang akan dicitrakan sebuah organisasi adalah religiutas, maka kehadiran pemimpin yang mempunyai kemampuan kepemimpinan spiritual adalah hal yang sangat signifikan. Begitulah situasi berbicara. Ia juga memilih dan memilah kemampuan para pemimpinnya, apakah ia hadir di saat yang tepat atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Tunia Arini. Saya akan melanjutkan presentasi. Isu kontemporer dalam kepemimpinan. Kepercayaan adalah suatu proses ketergantungan histori yang didasarkan pada sampel-sampel pengalaman yang relevan dan terbatas. Istilah yang secara oportunistik merujuk kepada risiko dan kerentanan yang inheren dalam setiap hubungan kepercayaan. Kepercayaan membuat seorang rentan seperti kita ini, misalnya menyikapkan informasi intim tergantung pada janji-janji. Integritas merujuk kepada kejujuran dan kebenaran. Ada 3 jenis kepercayaan yang mesti kita ketahui, yaitu kepercayaan yang berbasis pengetahuan, yang berdasarkan prediktabilitas perilaku yang berasal dari riwayat interaksi. Yang kedua, kepercayaan berbasis ketakutan, yang berdasarkan ketakutan akan tindakan balasan jika kepercayaan itu dilanggar. Yang ketiga, kepercayaan berbasis identifikasi. Kepercayaan ini berdasarkan saling memahami atas maksud masing-masing dan menghargai keinginan dan hasrat orang lain. Teori kepemimpinan kontemporer adalah teori yang memandang pemimpin sebagai individu yang memberikan inspirasi kepada para pengikutnya melalui kata-kata, berbagai ide, dan berbagai perilaku mereka. Teori ini memiliki 2 cabang teori, yaitu kepemimpinan karismatik dan transformasional. Kepemimpinan karismatik adalah salah satu jenis otoritas yang ideal, di mana seseorang pemimpin yang berkarismatik memiliki sifat tertentu yang membedakan mereka dari orang lain, atau sifat ini dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, yaitu untuk menyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi, dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri pengikutnya. Isu-isu kontemporer dalam suatu kepemimpinan adalah suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengadilan sipil atau kriminal yang dapat menjadi masalah kebijakan untuk melalui tindakan legislatif atau perundangan. Pemimpin tidak dilahirkan, meskipun sejarah menunjukkan beberapa pemimpin muncul dalam situasi tertentu. Yang jelas, kebanyakan pemimpin dibentuk dan dibina, di mana kepemimpinan adalah siklet yang dapat dipelajari. Jika kita seorang pemimpin, orang-orang cenderung untuk mengamati apa yang kita lakukan sehingga mereka itu tahu apa saja yang sebenarnya kita terjadi. Pemimpin yang mengutamakan dirinya sendiri tidak efektif karena mereka yang dipimpin
itu hanya mematuhi dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai karyawan dan melakukan apa yang diperintahkan pemimpin. Jadi, kepemimpinan yang baik adalah ketika pemimpin itu sendiri mampu mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan tanpa paksaan, melainkan menggunakan pendekatan seperti motivasi, berupa penghargaan, uang, gaji, bahkan promosi jabatan. Selanjutnya, implikasi manajerial dalam kepemimpinan. Yang pertama ada teori managerial grade, yang dikemukakan oleh Robert K. Blake dan Jane S. Moulton, yang membedakan dua dimensi dalam kepemimpinan, yaitu concern for people dan concern for production. Pada dasarnya, teori managerial grade mengenal 5 gaya kepemimpinan yang didasarkan dari dua aspek. Yaitu aspek pertama yaitu improvised, artinya pemimpin menggunakan usaha yang paling sedikit untuk menyelesaikan usaha tertentu, dan hal ini dianggap cukup untuk mempertahankan organisasi. Yang B, country club, artinya kepemimpinan didasarkan kepada hubungan informal antara individu, yaitu perhatian akan kebutuhan individu dengan persahabatan dan menimbulkan suasana organisasi dan tempo kerja yang nyaman dan ramah. Tim, yaitu kepemimpinan yang didasarkan bahwa keberhasilan suatu organisasi tergantung kepada hasil kerja sejumlah individu yang penuh dengan pengabdian dan komitmen. Tekanan utama terletak pada kepemimpinan kelompok yang satu sama lain saling memerlukan. Dasar dari kepemimpinan kelompok ini adalah kepercayaan dan penghargaan. Task artinya pemimpin memandang efisiensi kerja sebagai faktor utama keberhasilan suatu organisasi. Penampilan terletak pada penampilan individu dalam suatu organisasi. Middle road artinya kepemimpinan yang menekankan pada tingkat keseimbangan antara tugas dan hubungan manusiawi. Dengan kata lain, kinerja organisasi yang mencukupi dimungkinkan melalui penyeimbangan kebutuhan untuk bekerja dengan memelihara moral individu pada tingkat yang memuaskan. Implikasi terhadap sistem komunikasi organisasi. Dalam teori manajerial, terdapat dua orientasi yang dijadikan ukuran, yaitu berfokus pada manusia dan pada tugas. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya hubungan antara individu dalam penyelesaian tugas yang diberikan kepada bawahan. Sebagai seorang pemimpin, bertugas memberikan arahan serta bimbingan terhadap bawahannya, sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Implikasi teori ini terhadap sistem komunikasi organisasi adalah bahwa teori ini memandang pentingnya komunikasi dalam menjalankan kepemimpinan dengan 5 gaya yang berbeda dari pemimpin. Adanya orientasi terhadap dua aspek tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi harus memperhatikan hubungan antara individu satu dengan individu lainnya sebagai motivasi dalam mengerjakan tugas. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu terjun di berbagai kalangan, baik itu dengan para pimpinan lainnya maupun dengan bawahan serta aset berharga organisasi. Semua ini terjalin apabila pimpinan tersebut memiliki pendekatan perilaku yang baik. Hal ini membutuhkan komunikasi yang efektif. Menurut Blake dan Moulton, gaya kepemimpinan tim merupakan gaya kepemimpinan yang paling disukai. Kepemimpinan gaya ini berdasarkan integrasi dari dua kepentingan, yaitu pekerjaan dan manusia. Pada umumnya, kepemimpinan gaya tim berasumsi bahwa banyak orang akan menghasilkan sesuatu apabila mereka memperoleh kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang berarti. Selain itu, dalam kepemimpinan gaya tim terdapat kesepakatan untuk melibatkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan dengan maksud mempergunakan kemampuan mereka untuk memperoleh hasil yang baik. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengerti mengenai perilaku kelompok dalam organisasi? Jika belum, teman-teman bisa bertanya kepada kelompok kami dan kami tunggu pertanyaan teman-teman. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman dalam pembahasan kali ini.
Dan kami juga memohon maaf apabila kami ada salah perkataan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Om Santi 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 Om.